Halo semuanya, balik lagi sama Mutia Floresawea. Pada kesempatan kali ini kami akan bersama-sama belajar mengenai kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH pada konstruksi bangunan. Langsung aja kita simak videonya. International Labour Organization mendefinisikan K3 sebagai sebuah upaya untuk memelihara dan meningkatkan tingkat kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang baik untuk pekerja di berbagai jabatan, mencegah penyimpangan kesehatan di antara pekerja, melindungi pekerja dalam pekerjaannya dari resiko yang diakibatkan oleh faktor yang bisa menimbulkan kerugian pada kesehatan, dan yang terakhir, menempatkan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai dengan keadaan fisiologi dan psikologisnya. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, melindungi dan menjamin hak pekerja terhadap keselamatan dan kesehatannya. Yang kedua, mendapat tingkat kesehatan tertinggi, baik untuk buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, ataupun pekerja bebas. Yang ketiga, melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan orang lain selain pekerja di lingkungan kerja tersebut. Yang keempat, menjamin dan mengobati penyakit yang timbul akibat kecelakaan di lingkungan kerja. Dan yang kelima, mencegah dan mengobati penyakit yang timbul akibat kecelakaan di lingkungan kerja. Selanjutnya kita bahas mengenai syarat K3LH. Yang pertama, mengetahui dan memahami secara benar apa yang dimaksud dengan penerapan K3LH dalam kegiatan jasa konstruksi. Yang kedua, bekerja dan menjalankan pekerjaannya secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, menghindari berbagai kemungkinan timbulnya kecelakaan kerja dengan melaksanakan tindakan pencegahan dan perubahan pengawasan serta inspeksi untuk memenuhi keselamatan serta kesehatan kerja. Selanjutnya, ketentuan K3LH. Yang pertama, terhadap keselamatan kerja, yaitu mengantisipasi dan meminimalisir kecelakaan kerja, mengantisipasi, meminimalisir, dan memadamkan kebakaran, mengantisipasi dan meminimalisir bahaya peledakan, memberikan jalur evakuasi pada kondisi darurat, memberikan pertolongan pada kecelakaan kerja, serta memberikan APD pada pekerja. Kemudian terhadap kesehatan kerja, yaitu mencegah dan mengendalikan penyakit yang diakibatkan oleh kerja, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, menjaga suhu dan kelembapan udara yang baik dengan menyediakan ventilasi udara yang cukup, dan terakhir, mengantisipasi serta mengendalikan adanya penyebaran suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas radiasi, kebisingan, dan getaran. Selanjutnya, faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama ada faktor manusia, seperti minimnya pengetahuan pekerja dalam menguasai bidang kerja, karakter serta sifat pekerja, dan lain-lain. Yang kedua ada faktor material, seperti risiko ledakan, kebakaran, dan trauma paparan tak terduga untuk zat yang sangat beracun, seperti asam. Selanjutnya ada faktor peralatan. Jika pemeliharaan atau perawatan mesin kurang baik, akan membuat mesinnya tak dapat bekerja dengan maksimal, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Yang keempat ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini mengacu pada keadaan tempat kerja, seperti suhu, kelembapan, kebisingan, udara, dan kualitas pencahayaan. Kemudian yang terakhir ada faktor proses. Ini termasuk risiko yang timbul dari proses produksi seperti panas, kebisingan, debu, uap, dan asap. Selanjutnya kita membahas APD pada pekerjaan konstruksi. Yang pertama ada alat pelindung kepala atau helmet. Helmet digunakan untuk mencegah risiko kejatuhan benda-benda berbahaya yang akan jatuh ke kepala kita. Safety helmet memiliki berbagai warna yang menentukan jabatan. Yang pertama ada helm warna kuning, biasanya digunakan oleh operator, subkontraktor, atau pekerja umum.
Yang kedua ada helm warna biru, biasa digunakan oleh supervisor lapangan, pekerja yang berhubungan dengan kelistrikan, atau operator teknis. Kemudian ada warna hijau, biasa digunakan oleh pengawas lingkungan atau pekerja kontraktor taman. Kemudian helm warna merah yang digunakan oleh safety officer yang bertanggung jawab pada pelaksanaan K3LH pada kegiatan proyek. Kemudian warna orange yang digunakan oleh para tamu perusahaan yang berkunjung ke proyek. Selanjutnya helm warna putih biasanya digunakan oleh manajer, pengawas, insinyur, dan mandor. Sedangkan warna coklat biasanya digunakan pada aplikasi panas tinggi, misalnya tukang las. Yang kedua ada alat pelindung mata atau kacamata pelindung atau safety goggles yang merupakan alat pelindung mata dari debu, serbuk kayu, percikan logam, bahan kimia, dan benda-benda lain yang membahayakan mata. Yang ketiga ada alat pelindung pernapasan atau masker. Masker ini biasanya digunakan pekerja agar mereka tidak menghirup debu, menghirup zat-zat berbahaya seperti zat kimia, dan lain-lain. Nah, masker ini memiliki beberapa jenis tergantung pada kondisi dan situasinya, serta tujuan penggunaannya di lapangan. Kemudian yang keempat ada alat pelindung pendengaran atau hearing protection. Yang pertama earplug. Earplug adalah alat pelindung telinga yang digunakan dengan cara dimasukkan pada bagian luar dari lubang telinga. Umumnya terbuat dari bahan foam dan karet. Sedangkan earmuff memiliki model seperti headset yang biasa kita gunakan untuk mendengarkan musik. Cara pakainya juga sama seperti headset biasa. 5. Sarung tangan. Sarung tangan dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada sarung tangan kulit yang biasa digunakan untuk pengerjaan las, pemindahan pipa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada sarung tangan katun yang biasa digunakan untuk pengerjaan besi beton. Selanjutnya ada sarung tangan karet yang biasa digunakan untuk pengerjaan listrik supaya tidak terjadi bahaya kena arus listrik. 6. Alat pelindung kaki atau safety shoes. Biasa digunakan untuk menghindari kecelakaan yang diakibatkan tersandung bahan keras seperti logam atau kayu, terinjak benda tajam, dan lain-lain. Yang ketujuh ada sabuk pengaman atau safety belt. Sabuk pengaman merupakan alat yang dipakai untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja yang diakibatkan jatuh dari ketinggian. 8. Rompi safety yang didesain khusus menggunakan reflektor atau pemantul cahaya. Rompi safety memiliki fungsi untuk mengurangi risiko kecelakaan pada pekerjaan yang dilaksanakan pada malam hari. Yang terakhir ada pakaian pelindung yang biasa digunakan untuk mengelas, pemotongan, atau gerinda jika dibutuhkan. Pakaian pelindung juga dapat digunakan sebagai jas hujan sewaktu hujan. Oke, materinya sudah selesai, saatnya kita kuis. Nomor 1, pekerja konstruksi terpleset dan jatuh ketika memasang kerangka baja ringan untuk atap rumah 3 lantai. Setelah diselidiki, ternyata pekerja tersebut tidak menggunakan APD dengan lengkap. Nah, alat pelindung apakah yang seharusnya digunakan pekerja untuk menghindari terjatuh dari ketinggian? Yuk, jawab di kolom komentar ya. Cuma ada 3 soal kok kuisnya. 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah safety belt atau body harness. Pada benar kan nih jawabannya? Soal nomor 2, sarung tangan atau safety gloves yang dapat melindungi tangan saat bekerja dengan listrik adalah... Hayo, masih pada inget gak yang tadi dibahas? 3, 2, 1. Jawabannya adalah sarung tangan karet atau rubber gloves. Pertanyaan nomor 3. Pekerja yang heterogen, tingkat skill dan pengetahuan yang berbeda, serta kesadaran tentang keselamatan kerja yang rendah merupakan beberapa penyebab terjadinya kecelakaan di bidang konstruksi yang berasal dari faktor 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah faktor manusia. Ya teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini mengenai K3LH. Gimana nih tadi kuisnya? Semoga pada benar semua ya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Saya Mutia Floresawea, pamit undur diri. Dadah!